kerinduan akan Allah itu, saya rasa setiap pribadi kita semua sering mempunyai satu kerinduan yang seperti itu ya kepada Tuhan. Satu kerinduan yang sangat mungkin menggebu-gebu ya, pingin sekali untuk tetap ada di dalam bait Tuhan. Ada yang mungkin rindu terus tetap berdoa, ada dalam penyembahan, ada dalam baca firman atau apa saja, dalam satu kerinduan yang sangat besar. Nah, kita bicara soal kerinduan, mungkin kalau kita pernah adanya suatu perpisahan antara satu sama yang lain, ya mungkin anak dengan orang tua, atau mungkin pasangan suami istri, ya kayak Bu Dewi ini udah berapa tahun ya, dia menanggung rasa rindu yang luar biasa. Ya mungkin kita tahu bagaimana rasanya rindu ya, kalau misalnya terpisahkan. Kalau masih ada zaman sekarang ini ada video call, masih bisa kita komunikasi baik. Tapi kalau zaman dulu tidak bisa ya. Saya pernah yang mengalami kerinduan yang seperti itu, di mana saya masih SMP, bukan ditinggal saya pergi di Bojonegoro di sekolah ikut orang tua, orang lain, maksudnya orang tua angkat, jadi bukan ibu saya, dan terpisah, dan rasa rindu kepada ibu saya kandung, kepada bapak saya itu setiap hari nangis, dan ada di lapangan gitu ya, sering ke lapangan, diem di situ, saya nangis rindu bapak saya, ibu saya ya. Jadi ada rasa rindu itu sangat luar biasa, rasanya nggak enak banget ya, apalagi ditinggal meninggal ya, kita mau ketemu nggak bisa. Puji Tuhan, di sini kita akan melihat bagaimana kerinduan. Kita Mazmur 42, kita lihat di dalam Mazmur pasal 42, kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Maka apakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya. Bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Kalau kita melihat bicara soal Bani Korah ya, kalau di dalam bilangan 16 di situ peristiwa bagaimana Bani Korah memimpin, yaitu orang Lewi ya, orang Lewi yang melayani di bait Tuhan, bukan di bait Tuhan, masih di kemah suci, dan bagaimana dia itu melayani, tetapi dia memberontak kepada pemimpin, yaitu Musa. Dan pada waktu itu dia sepertinya menuntut, ya ada banyak persungutan terhadap Musa dan Harun. Dan pada akhirnya Tuhan membuka tanah ini ya, dibuka kan gini, terus masuklah seluruh keluarga mereka masuk terbunuh ya, ditutup lagi oleh Tuhan karena memberontak seorang pemimpin yaitu Musa. Nah, di sini keturunan-keturunannya itu masih ada ya. Bani Korah mempunyai keturunan juga yang mereka masih setia melayani di bait Allah, dan Daud juga menunjuk orang-orang dari Bani Korah ini untuk melayani sebagai pemimpin paduan suara ya, kalau kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 6, dan mereka terus jadi musisi di bait suci ya, melayani di dalam paduan suara. Nah, kita melihat bagaimana rasa rindunya, dia itu sudah jauh dari Yerusalem. Bani Korah ini rindu akan Tuhan ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa merindukan akan Allah. Jadi rusa itu memang selalu rindu dekat dengan air ya, maunya selalu ada dengan air, dan dia sangat sekali membutuhkan air. Nah, pada saat ada air mungkin jarak yang sangat jauh, dia sudah tahu dia akan mencari
mata air itu dan dia meminumnya. Nah, seperti itulah jiwa yang haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, dia jauh dari Yerusalem dan pengen melihat, rindu akan bait Tuhan, dan di mana Bani Korah ini mempunyai kerinduan yang sangat dalam. Dan di dalam 2 Tawarikh di situ diceritakan bagaimana dia tetap melayani Tuhan, dipakai oleh Daud ya di dalam pelayanan. Tetapi kita melihat bagaimana sebuah kerinduan itu membuat suatu tekanan ya. Kalau di ayat yang ke-6 dikatakan tadi, mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi di dalam sebuah tekanan yang mungkin amat dalam ya, di dalam kita menghadapi suatu situasi dan masalah, mungkin di pekerjaan dimanapun ya, kita mungkin pernah tertekan yang sangat berat. Nah, di sini kita tidak bisa membiarkan diri kita itu dalam frustasi, di dalam kebencian terhadap Tuhan ya. Ada sebuah kesaksian yang saya baca di buku renungan harian. Ada seorang pengusaha yang meninggalkan pekerjaannya dan dia sekolah Alkitab atau menjadi hamba Tuhan, dan istrinya kurang senang dengan meninggalkan pekerjaan itu. Tapi karena dia istri, dia ngikuti semua apa yang menjadi perintah suaminya dan mengikuti untuk pelayanan. Suatu saat diberikan tugas di tempat yang sangat desa, sehingga dia ada di situ melayani jemaatnya yang sangat kekurangan, sehingga dia harus membantu mereka banyak dan keluarlah banyak uang. Dan pada saat dia pergi pelayanan ke kota, ternyata dia mengalami kecelakaan hanya gara-gara menolong orang dan tertabrak dan meninggal. Sehingga istrinya mengalami suatu hal yang sangat putus asa. Gak lama anaknya yang perempuan dalam pernikahannya itu mengalami masalah dengan suaminya dan juga pekerjaannya, sehingga dia bercerai dan sangat terpukul sekali pada saat melihat anaknya yang perempuan ini bercerai. Terus ditambah lagi ada anaknya yang laki-laki tiba-tiba masuk ke rumah sakit dan sangat lama di rumah sakit. Ternyata dia memakai narkoba ya, sakau, sehingga dia harus memulihkan dia. Dan itu semua biaya-biaya itu harus menjual rumah, menjual kendaraannya, menjual apa saja yang dia punya, sehingga dia tidak punya apa-apa. Dan ibu ini stres dan masuk ke rumah sakit. Dia sudah tidak lagi menyebut Tuhan. Dia tidak lagi mengatakan Tuhan tolonglah atau apa saja, sudah tidak mampu. Dia cuma hanya berteriak memanggil suaminya yang sudah meninggal. Ada suatu kepahitan terhadap Tuhan. Dia dalam suatu tekanan yang sangat berat. Tapi seharusnya itu merupakan suatu langkah untuk tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Sebagaimana tadi di dalam ayat yang ke-6 di sini ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah ya kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi. Nah, kalau di dalam pembacaan kita di 1 Tawarikh yang kemarin, kalau nggak salah ya, pasal 16, di situ bagaimana saya akan bukakan di dalam bacaan setiap hari ya, di dalam bacaan setiap hari. Kalau kita baca di Alkitab yang berurut ya, setiap hari jemaat di GPDIR Hidup, itu di pasal 16, kalau kita membaca di ayat yang ke-7, kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Jadi ada 4 unsur di dalam kita bersyukur,
yaitu mengingat apa yang Tuhan telah lakukan. Jadi di dalam kita menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, sangat sulit, tertekan, dan kita hanya bisa bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukurnya adalah apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi marah sama Tuhan, dan tidak lagi menuntut sesuatu, tetapi kita hanya bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, lekas pribadi. Saya kalau misalnya parkir motor gitu ya, saya balik lagi motor saya masih ada, itu saya terima kasih Tuhan. Dengan 2.000 itu ongkos itu, kita udah jalan kemana-mana di mall ya, ternyata motor kita masih ada. Ya itu seringkali saya mengucap syukur, karena kadangkala juga ada yang kehilangan mobil, kehilangan motor seperti itu, walaupun dengan harga parkir yang mungkin taruhlah mungkin 5.000, sebenarnya nggak sebanding dengan keamanan motor kita masih ada. Nah pernah juga Bapak Gembala parkir zamannya masih koboi gitu ya, masih satset-satset gini ya, dia kemana-mana bisa. Itu motor itu diberikan helm sama adiknya itu mahal, zaman tahun berapa itu sudah 150.000, dikurung, ada kurungannya gini loh, ditaruh gitu kan, rupanya digunting sama orang. Ya, di waktu mau pulang udah helmnya udah nggak ada. Jadi dia tahu itu helm bagus. Padahal sudah ada selompongannya gini, ditutup gitu, ada kuncinya. Ada kuncinya tapi bisa digunting. Nah kita melihat hal-hal yang sekecil itu, kita tetap bisa bersyukur bagaimana pertolongan Tuhan. Lalu kedua juga menceritakan kebaikan Tuhan pada orang lain. Tidak mungkin Tuhan tidak pernah berbuat baik sama kita. Ceritakan kepada orang lain. Dengan cara seperti itu kita mengingat bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Kita akhirnya mensyukuri yang dengan sebegitu luar biasanya, dengan cara bercerita, ya, bercerita kepada orang lain. Pada saat saya juga ditanya sama keluarga saya secara pribadi, seperti apa sih sebenarnya, berapa sih gajinya Pak Budi itu ya, istilahnya kayak ketok ora kerja gitu kan ya. Tapi kok iso ae memberi gitu kan ya. Dalam banyak hal itu kita di rumah itu, saya sering kali menceritakan kepada keluarga, yaitu keajaiban Tuhan. Karena kalau Natal itu mereka semua datang tumplek blok, itu bisa sampai 40 orang. Anak-anak kecil itu berapa? Itu kita mesti nyangonin. Nggak boleh kalau nggak nyangonin. Jadi mesti ngamplopin mereka. Nanti Idul Fitri ngamplopin lagi. Nah seperti itu. Mereka itu sering kali bertanya. Ya kebaikan Tuhan yang saya ceritakan, bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami untuk tetap menerima apapun yang terjadi, ya. Dan yang ketiga, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi kemana kita melangkah, Tuhan itu dalam pribadi kita. Jangan sampai Tuhan tidak dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mencemarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, tingkah laku kita, cara kita bergaul dengan siapapun, dan kita harus menunjukkan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan melihat bagaimana kehidupan kita kalau kita tetap memuliakan Dia, dan Tuhan terus memberikan pertolongan. Dan yang keempat, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Nah, pengorbanan apa saja yang dapat kita lakukan untuk Tuhan adalah sebagai ucapan syukur. Nah, disitulah di dalam Mazmur di dalam 1 Tawarikh 16 tadi ya, yang bagi Bapak Ibu yang mengikuti bacaan setiap hari akan tahu di situ. Lalu di dalam pasal 27 Mazmur, bagaimana Daud juga mempunyai suatu kerinduan yang luar biasa. Mazmur pasal 27, saya akan bacakan dari ayat 1. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan pada keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng kehidupan, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bagaimana Raja Daud merindukan adanya bait Tuhan.
atau bait Allah. Untuk mendirikannya dia tidak diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Dia hanya menyediakan bahan-bahan ya. Yang mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Dia dalam suatu keinginan di dalam bayangannya begitu rindunya untuk menyaksikan mungkin ornamen-ornamennya seperti apa bait Allah itu. Tetapi dia tidak diberikan kepercayaan untuk membangun bait Allah, sehingga dia mempunyai suatu kerinduan untuk ingin di dalam bait Tuhan. Dikatakan di sini di ayat yang keempat tadi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bagaimana menikmati bait-Nya? Bukan berarti kita akan setiap hari ada di dalam gereja ya, dan terus menerus gitu ya, kita ada seumur hidup kita, bahkan mungkin masa semua ada di gereja, tidak, tetapi ada di dalam pergaulan bersama dengan Tuhan terus menerus ya, ada dalam suatu kerinduan yang senang untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, senang menikmati firman Tuhan. Jadi kalau saya membaca firman Tuhan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sebenarnya itu untuk mengisi kehidupan kita sepanjang hari itu, supaya kita diberkati dengan membacanya dengan teliti ya, dengan teliti dan juga memilah-milah gitu ya. Kok bisa begini? Apalagi kemarin terakhir itu kita baca 1 Tawarik sampai ke 9 itu, silsilah rasanya kita kayaknya nggak ini ya, tetapi tetap kita baca. Nah di situ kita melihat sampai kepada sekarang masuk di pasal 17 ya tadi. Nah di situ juga kita melihat bahwa Tuhan tidak mengizinkan adanya Daud ya, di pasal ke 18 pasal 17 ya tadi itu. Di situ Tuhan memang kalau kita baca, Tuhan tidak mengenapi, tidak mengizinkan bahwa Daud mendirikan bait Allah ya. Terus dia akan marah? Enggak. Dia terima semua dengan rendah hati, dan anaknya yang akan Salomo yang akan membangun. Dan puji Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kita juga melihat Sakius, bagaimana Sakius itu mempunyai kerinduan akan Tuhan ya. Di dalam rombongan yang orang berkerumun melihat Tuhan Yesus, dia tidak bisa, dia lari sedemikian rupa dan dia naik ke pohon ara. Kalau kita lihat di situ suatu keadaan orang yang mungkin tidak pantas dia ketemu Tuhan Yesus karena dia seorang yang berdosa. Tetapi hatinya yang begitu rindu akan Tuhan, maka dia naik pohon ara. Dan dia dengan suatu upaya yang sedemikian rupa sehingga dia bisa melihat Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana kalau kita memang benar-benar mempunyai suatu kerinduan hati, itu ada upaya, ada suatu perjuangan. Kita tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk jumpa Tuhan ya. Kita tidak ada hubungan apa-apa sepanjang hari. Ya, kita mungkin dalam suatu kesibukan. Ya, saya juga sendiri sering menghadapi itu ya. Mungkin kita sama dengan Maria ya, yang duduk di bawah kaki Tuhan di dalam Lukas. Senang sekali untuk mendengarkan dengan nyaman ya, dengan begitu menikmati. Tetapi selalu dalam satu sisi kita sempat juga mungkin sibuk banget ya. Saking sibuknya kita sampai lupa baca firman, sampai lupa mungkin memuji Tuhan, sampai lupa di dalam penyembahan yang hari-hari kita lalui seperti itu aja, tanpa ada hubungan sama sekali sama Tuhan. Tidak ada komitmen, tidak ada waktu, tidak ada suatu upaya ya. Jadi upaya itu untuk dekat dengan Tuhan itu suatu perjuangan, itu mungkin pagi bangun ya supaya tidak terganggu. Kalau saya terganggunya hanya karena kurang tidur aja malam, sehingga pagi saya tidak pagi-pagi banget, tapi 5:30 kadang jam 6 saya baru bisa memulai saat teduh. Itu karena apa? Saya menyenyakkan dulu badan saya supaya tidak terganggu nanti kalau berdoa, karena bisa juga jadi ngantuk banget gitu. Jadi memberikan waktu yang terbaik, dan kita komitmen waktu. Misalnya aku akan baca Alkitab Perjanjian Lama
selama 1 bulan di satu pasal, satu kitab gitu misalnya. Ada komitmen itu. Ini satu pasal Kejadian ini bisa 50 pasal. Bagaimana kita mengaturnya sampai itu selesai. Nah, itu kita ada komitmen waktu untuk bisa menyelesaikan dalam satu pasal. Terus ke satu kitab, ya satu kitab kan beberapa pasal. Nah, komitmen waktu dengan membaca buku, mungkin buku renungan harian, mungkin kita punya buku-buku kecil kayak gitu ya. Saya mulai juga mengingat baca-baca lagi buku pelajaran di Wanita Bijak, membaca lagi dengan buku fasilitator ya. Jadi lucu rasanya kalau segala macam saya tulis rupanya di situ ya. Saya ketemu dengan ini kesaksiannya ini itu saya menulis di buku saya, buku khusus untuk Wanita Bijak. Jadi kalau saya fasilitator, saya berapa kali ya? 9 kali mungkin ya. 9 atau 10 kali gitu. Selama itu saya di sini fasilitator ini, anak buah saya ini kayak gitu tuh ada saya tulis dengan ini. Kalau saya membaca ulang itu kesaksian si A, si B, si C gitu. Oh, seperti ini ya, mengingat kembali. Karena sudah lama tidak ikut di Wanita Bijak dan saya juga sudah tidak lagi jadi pembicara di sana semenjak Bapak Gembala sakit. Ya, yang terakhir semenjak Bapak Gembala cuci darah itu, karena kalau saya ikutin Wanita Bijak itu kan berapa hari harus ngikutin ada di sana. Ninggalin Bapak Gembala nggak bisa. Sehingga saya mundur dari pelayanan itu sebagai pembicara, dan puji Tuhan, Tuhan masih memberikan pelayanan yang luar biasa. Yang menghadapi Bapak Gembala setiap hari itu adalah pelayanan buat saya, karena dibutuhkan adalah sukacita, ikhlas, tulus, sabar kayak gitu. Jadi benar-benar kalau setiap malam beberapa kali bangun kan harus sabar dalam keadaan ngantuk banget. Ya gitu, sudah dipanggil mah gitu. Ya sekali dipanggil saya pasti bisa jawab. Dan saya langsung buka pintu untuk pergi ke kamar mandi. Nah itu adalah sebuah pelayanan buat saya. Itulah pelayanan yang mulia ya. Hari-hari 24 jam pelayanan itu. Dan sangat dituntut dengan hati yang ikhlas ya. Puji Tuhan, mengurusinya dengan sungguh-sungguh ya, karena Tuhan yang memberikan kesempatan itu kepada saya. Dan kita melihat juga di dalam kehidupan daripada Marta tadi dan sama Maria, ya kita masing-masing diperhadapkan dua sisi, tidak ada yang bisa disalahkan. Mungkin enak menjadi Maria, ya kok enak menjadi Marta, tidak. Ya semua dua sisi ini sama buat saya, karena saya sering mengalami hal yang dua ini ya. Apalagi kalau sudah sibuk banget, ada tamu, ada keluarga, anak-anak datang aja saya sudah sibuk banget ya. Saya masak, menyediakan, maunya anak-anak ayo ngelumpuk gak mangan aku gitu. Nah, maunya masa kita mau jalan-jalan kok mami masak aja kayak gitu. Nah karena saya ingin mereka tuh nggak bolak-balik beli gitu, karena terus beli gitu. Nah saya mengupayakan untuk masak. Ya memang dalam kondisi yang sangat sibuk itu memang begitu beratnya untuk meninggalkan pekerjaan itu dan duduk di bawah kaki Tuhan itu sangat sulit. Ya, kita harus mempunyai suatu komitmen. Kalau kita punya komitmen, maka kita bisa duduk manis seperti Maria, mendengarkan dengan baik. Dikatakan di dalam kita akan lihat saja dalam Lukas pasal 10 ya. Pasal 10 Lukas pasal 10 saya akan bacakan di ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi bagian yang terbaik apa? Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan
apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada dalam pujian, di dalam penyembahan, kita merasakan suatu indahnya bersama dengan Tuhan. Jangan sampai itu sudah menjadi hal yang terabaikan, sudah enggak lagi saya seperti itu dulu saya. Ya, kita enggak boleh lagi seperti itu. Tapi kita yang mungkin mulai berubah, waktunya tidak komitmen lagi, mari kita akan terus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia dapat ditemui. Dan jangan sampai kita mengabaikan sepanjang hari itu, kita sibuk dengan keduniawian kita. Ya, apalagi kalau kita memang bekerja, ya kita mencari waktu. Ya, saya punya anak, sebenarnya dia anak asuh ya mungkin, atau anak apa ya, dia menganggap saya sebagai orang tua, namanya Peter. Dulu ikut sama saya di Bekasi, dari dia nol tidak punya apa-apa, dia datang sama-sama dari Medan dulunya, sama-sama dari Maranatha Medan, dan ikut saya di Bekasi, tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Selama-lama dia cari kerjaan sampai dia dapat pekerjaan dan tinggal sama saya. Setelah lama dia ikut saya, setelah omnya meninggal, ya suami saya almarhum, terus dia meninggalkan kami. Saya tidak mau ngerepotin tante, saya akan kos saja. Tetapi di situ dia banyak sekali berubah ya. Setelah istrinya meninggal, anaknya meninggal karena melahirkan ya, istrinya melahirkan dan meninggal. Itu saya lihat dia banyak berubah. Dia menulis buku, dia pelayanan dengan sangat luar biasa, dia komitmen waktu. Ya, dia menulis banyak buku saya lihat. Dan saya senang, walaupun sudah lama sekali tidak pernah ketemu sama saya, tapi saya bangga dengan dia, bahwa dia komitmennya dengan Tuhan sangat luar biasa. Dia komitmen pelayanan, dia sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, tapi dia menang benar-benar pelayanan. Dan waktu dia masih ngantor, dia usahakan datang lebih cepat. Nah, di kantor itu dia baca Alkitab, dia ada komitmen Alkitab itu, ada buku kecil yang dia harus baca. Dia perjanjian lama, perjanjian baru dia harus selesaikan. Dia di waktunya orang lain istirahat makan, dia akan baca Alkitab. Dia bersekutu dengan Tuhan. Jadi di sini sebenarnya waktu ada. Kita sendiri yang bisa memilih dan bisa memberikan diri. Jangan sampai kita abai sepanjang hari, tidak ada sama sekali. Nah, itu sangatlah tidak baik ya buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Berikan waktu kita untuk Tuhan. Harus kita mempunyai kerinduan yang begitu dalam ya. Apakah kita masih ada rindu pada Tuhan? Kita koreksi diri kita. Apakah kita masih ada kehausan akan Tuhan? Ya, puji Tuhan, saya berharap kita semua masih ada kerinduan sama Tuhan, masih ada kehausan akan Tuhan.